Dia pasti akan membuangku dan menceraikan aku. Sedangkan pria baik sepertinya sudah sangat langka di dunia ini. Kau terus menangis dengan tertahan, hingga aku terjaga semalaman tak dapat tidur lagi. Ketika pagi tiba, teman-teman terkejut melihat aku yang kacau dengan mata sembab. Sebelum ke episode selanjutnya, support dengan kritik dan sarannya tulis di komentar. Terima kasih. Pagi-pagi sekali, semua orang sudah sibuk dengan aktivitas masing-masing. Ada yang senang, ada yang langsung masak mie instan. Ada juga yang bergantian ke sungai untuk mandi dan mencuci pakaian. Sementara aku hanya duduk termenung di belakang tendaku. Mataku menatap jauh ke arah rindangnya hutan di bawah bukit perkemahan. Aku tak tahu apa yang aku rasakan, tapi aku sungguh tak bergairah untuk melakukan hal-hal yang teman-temanku sedang lakukan. Kejadian semalam masih membekas di benakku. Aku sangat merasa berdosa, terutama pada suamiku, karena secara tak langsung aku telah mengkhianati dirinya. Aku melihat layar ponselku, berharap jika matahari telah terbit akan mendapatkan jaringan. Aku ingin menghubungi Om Raboy, aku merindukannya. Dia juga pasti menghubungiku terus. Aku tak mau membuatnya khawatir, karena aku tak bisa dihubungi. Tapi sinyal benar-benar tak ada. Hutan ini benar-benar di luar jangkauan. Aku semakin kesal saja rasanya. Sa, kamu ngapain di sini? Masak mie yuk. Zulaikha mengajakku. Nanti aja Zul. Aku belum lapar, jawabku yang memang tak merasa lapar sama sekali. Sa, nanti siang kita akan masuk ke hutan loh buat jelajah. Kita harus makan sekarang, terus mandi. Nanti dia akan keburu Zulaikha memberitahuku. Aku menoleh. Jelajah hutan? Tanyaku. Iya, pasti seru. Zulaikha sangat antusias. Kok aku gak tahu? Tanyaku. Aku memang tak tahu apapun tentang rencana jelajah hutan. Tadi kan udah diumumin, kamunya aja yang ngalamun di sini. Mana bisa dengar Zulaikha memutar bola mata malas. Oh gitu, maaf ya. Hehe, aku menggaruk leher yang tak gatal karena malu. Ya udah, ayo kita masak mie dulu, nanti kita mandi. Keburu bagian anak cowok mandinya Zulaikha sedikit berbisik. Aku pun bangkit dan ikut Zulaikha berkumpul dengan yang lain yang masih memasak mie instan. Aku mengambil satu bungkus mie instan cup dalam ranselku, lalu menyeduhnya. Sambil menunggu, aku kembali mengecek ponselku, masih berharap sana sinyal, tapi tetap tak ada bulan. Aku mendengus kesal. Kenapa susah sekali sinyal di sini? Sal, lihat deh, Rio keren banget. Imelda menyikut tanganku ketika melihat Rio, yang hanya mengenakan celana panjang tanpa baju atasannya, bersama anak lelaki lainnya. Mereka tampaknya bersiap untuk mandi ke sungai. Aku melirik, melihat Rio yang memang tubuhnya atletis itu, kulitnya sawo matang, dia sedang asyik mengobrol bersama yang lain. Ketika aku menatapnya dari jauh, dia menoleh padaku dan tersenyum manis. Dia melambaikan tangannya padaku. Klaim tapi aku tak membalas apapun darinya, baik itu senyumannya atau lambaian tangannya. Entahlah, aku masih belum bisa terima dengan kejadian semalam. Aku sangat kecewa pada Rio. Dengan cepat, aku memalingkan muka, mengambil mie yang setengah matang dan melahapnya, untuk menghindari tatapan Rio padaku. Setelah memakan mie instan, aku dan Imelda, juga beberapa teman perempuan lain turun ke sungai, ditemani oleh Bu Zahara, untuk memastikan kami aman tanpa gangguan anak-anak lelaki. Sebelum anak-anak lelaki turun, Bu Zahara meminta anak perempuan duluan, dan meminta mereka untuk menunggu di dekat tanda, agar tak mengintip sesampainya di sungai. Aku, Zulaikha, dan Imelda mencari tempat yang aman. Kami menemukan sebuah batu besar
yang cukup untuk menutupi tubuh kami bertiga agar tak diintip. Kami mulai membuka baju dan mencucinya. Setelah itu kami mandi berendam di air yang dingin itu sambil bermain air. Yang lain pun melakukan hal yang sama. Mereka juga sibuk mandi dan bermain air. Ada juga yang masih mencuci. Sekitar 25 menit kami berada di air. Bu Zahara meminta kami untuk segera berpakaian, lalu naik ke permukaan, karena sebentar lagi kami akan pergi memasuki hutan untuk berjelajah. Kami pun mengenakan pakaian kami dengan lengkap, lalu naik ke permukaan. Bu Zahara berjalan di belakang kami semua, mengawasi kami naik ke atas bukit perkemahan dan memastikan tak ada murid yang hilang. Sesampainya di perkemahan, kami menjemur pakaian kami di sebuah jemuran yang terbuat dari bambu yang memang telah disediakan sebelumnya oleh Pak Rendra. Setelah selesai, kami masuk ke dalam tenda untuk berdandan. Bukan anak perempuan namanya jika tak berdandan. Bahkan di hutan pun masih sempat-sempatnya bersolet. Aku menyisir rambut sebahuku, mengenakan krim pelembab dan lip gloss aroma strawberry kesukaanku. Saya suka wangi parfum dan lip gloss kamu. Wangi strawberry, sampai-sampai Vera curiga sama saya. Dia gak percaya lagi kalau saya masih single. Hahaha, ucapan Om Rafli masih terngiang di telingaku. Dia memang sangat suka dengan aroma parfum dan lip gloss strawberry milikku. Dia bahkan tak jarang memelukku lama dan menghirupnya dalam jika aku mengenakan parfum itu di tubuhku. Aku sangat rindu Om. Om lagi apa? Jangan-jangan tidur sekamar sama Kak Vera. Ih, sebal. Kenapa sih Om harus dekat sama Kak Vera? Tiba-tiba aku menggerutu dalam hati, mengingat kemungkinan mereka tidur di kamar hotel yang sama. Ayo saat keluar, Pak Rendra mau kasih pengumuman sebelum kita pergi ke hutan. Imelda mengajakku keluar dari tenda. Aku yang sedang melamun pun dengan cepat mengikutinya keluar. Klaim para murid sudah berkumpul semua, bersiap untuk pergi menjelajah, membawa ransel masing-masing yang hanya diisi dengan camilan dan minuman. Berjaga-jaga jika kami haus atau ingin mengemil di hutan. Pak Rendra dan 2 guru pendamping berdiri di hadapan kami. Anak-anak, hari ini kita akan melakukan aktivitas jelajah. Kita akan menjelajahi hutan untuk mencari pengalaman baru yang memungkinkan kalian untuk mengenal lebih banyak tentang alam liar. Kita akan berjalan beriringan memasuki hutan dengan susunan anak perempuan lebih dulu, dipimpin oleh saya tentunya. Anak laki-laki akan menyusul dari belakang dengan diawasi Bu Jovanka dan Bu Zahara dari belakang. Kalian boleh membawa camilan dan minuman, karena perjalanan akan cukup jauh untuk berjaga-jaga jika kalian haus dan lapar. Kita akan berjalan selama kurang lebih 3 jam pulang pergi. Itu artinya 1,5 jam pergi dan 1,5 jam kembali. Bapak harap kalian bisa kuat. Bagaimana? Kalian siap? Pak Rendra menjelaskan dengan semangat membara. Siap Pak, jawab kami serempak. Kami juga sangat bersemangat. Kapan lagi kami bisa menyusuri alam liar? Jika bukan sekarang? Anak-anak, ingat ya, kalau nanti kalian ada yang membutuhkan bantuan, kalian harus membantu satu sama lain. Jangan saling membiarkan. Karena pelajaran terbesar dalam hidup adalah rasa peduli terhadap sesama. Mengerti? Bu Jovanka mengingatkan kami. Mengerti, Bu? Jawab kami kompak. Ya sudah, ayo anak perempuan berbaris, ikuti saya dari belakang. Pak Rendra langsung meminta kami untuk mengikutinya dari belakang. Kami, anak perempuan mengekor Pak Rendra di belakangnya, berjalan santai sambil mengobrol. Anak laki-laki mengikuti kami dari belakang, diawasi oleh 2 guru perempuan. Perjalanannya mengasihkan. Kami berjalan sambil bernyanyi, membuat suasana perjalanan semakin seru.
Ada yang berjalan sambil makan camilan, ada juga yang sambil main ponsel. Semua orang berjalan dengan keasyikan masing-masing. 1 jam kemudian, kami berhenti sejenak untuk melepas lelah. Kami semua duduk di atas